Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari kelas 01 Pendidikan Teknologi Pertanian. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sosialisasi KKNI. Sumber daya manusia merupakan peran penting yang menentukan daya saing bangsa, yaitu pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan membangun sebuah sistem komunikasi nasional dan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 yang merupakan suatu bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. KKNI merupakan kerangka kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja melalui sebuah struktur pekerjaan di berbagai media yang merupakan perwujudan bangsa Indonesia khususnya terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sudah banyak negara yang telah memiliki nasional politik yang merupakan sebuah rangka kualifikasi nasional dan dijadikannya sebuah acuan dalam aplikasi kualifikasi yang akan diterapkan untuk setiap sumber daya manusia. Salah satu contohnya adalah negara Australia. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini terdiri dari 9 kualifikasi, dimulai dari kualifikasi pertama sampai dengan kualifikasi ke-9, yang merupakan kualifikasi yang tertinggi. Itu sendiri merupakan tindakan pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional serta berdasarkan ukuran hasil pendidikan atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Tujuan sebenarnya adalah bagaimana itu bisa disetarakan dengan standarisasi yang bisa diperoleh dari berbagai cara. Oleh karena itu, prosesnya seseorang bisa diperoleh dari berbagai cara melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal, atau pengalaman pembelajaran yang dimungkinkan diperoleh dari pengalaman kerja dengan industri. Di samping itu, pengakuan yang telah didapatkan melalui sertifikasi. Profesi ini juga bisa mengakumulasi kualifikasi dari seseorang yang kemudian bisa diwakilkan dengan level 1, level 2, level 3, sampai dengan level 9. Dengan implikasinya adalah bahwa pemerintah harus menyediakan mekanisme atau menyediakan sebuah mekanisme yang dapat diakses oleh setiap sumber daya untuk mengatur pembelajaran yang selama ini telah dilakukan. Pembelajaran mandiri yang dilakukan itu juga akan bisa diakui ke dalam sebuah kualifikasi 1. Contohnya, kita mengenal pendidikan SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Kalau kita kualifikasi mulai dari level 1 sampai dengan level 9, maka yang tertinggi adalah level 9. Sementara itu, kalau kita melihat dengan pendidikan formal, misalnya seseorang mulai bekerja di dunia industri dan masuk sebagai operator. Kalau misalnya SMK atau SMA, kemudian secara berkelanjutan pengalaman itu akan bertambah. Dan itu akan mengakumulasi kemampuannya sampai suatu saat pengalaman kerja usaha seseorang yang sudah bekerja ini ingin melanjutkan studinya ke dalam jalur formal. Maka kesetaraan dari hasil pembelajaran dia selama bekerja itu setara dengan level kualifikasi pendidikan formal seorang anak SMK. Adapun peningkatan mutu sumber daya manusia nasional berbasis KKNI, yang pertama adalah akuntabilitas atau penyetaraan pendidikan melalui penyetaraan jenis dan strata pendidikan nasional dengan KKNI. Yang kedua adalah pengakuan pembelajaran lampau. Yang ketiga adalah perpindahan antara jenis dan strata pendidikan tinggi. Dan yang keempat adalah sistem penjaminan mutu berbasis KKNI.
Adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah, tapi dengan melihat kepada rangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, berbagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas, baik itu formal, non-formal, informal, atau otodidak, yang akuntabel dan transparan. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai sosialisasi KKNI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.